Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Vinisa, di mata kuliah Komunikasi Massa. Untuk pertemuan kita yang ke-8 hari ini, kita akan membahas tentang audiens dalam komunikasi massa. Sebelum ke penjelasan materinya, teman-teman perlu dicatat juga bahwa materi kita hari ini adalah materi terakhir sebelum kita melaksanakan UTS minggu depan. Jadi, silakan teman-teman simak penjelasan saya di video kali ini. Dalam pertemuan hari ini ada dua materi utama. Yang pertama adalah definisi dan jenis-jenis audiens. Istilah audiens itu sendiri sebenarnya merujuk pada penerima pesan atau komunikan. Jadi kalau di level-level yang lain, penerima pesan itu kan sering disebut sebagai komunikan. Kalau di komunikasi massa itu ada yang menyebut komunikan, ada juga yang menyebut audiens. Kalau audiens itu sifatnya jamak. Jadi karena komunikan dalam komunikasi massa itu pasti jumlahnya sangat banyak, maka sering disebut sebagai audiens. Konsep audiens kalau di komunikasi massa ini sangat kompleks gitu ya. Dia punya banyak sekali versi definisinya. Jadi audiens itu sangat bergantung pada yang pertama tempatnya, kemudian orangnya, kemudian jenis medianya, kemudian isi pesannya, dan yang terakhir adalah waktu atau kapan dia mengakses media massa tersebut. Contohnya itu definisi audiens berdasarkan jenis medianya. Kalau di media cetak, audiens akan disebut sebagai pembaca. Kalau di radio disebut sebagai pendengar dan lain-lain. Itu sebenarnya sama saja. Intinya adalah konsep audiens sebagai penerima pesan dari media massa. Nah, audiens ini juga disebut kompleks karena dia punya 3 prinsip dasar. Yang pertama itu adalah posisi audiens dengan media massa itu adalah sifatnya ketergantungan. Yang tergantung adalah medianya. Tanpa audiens itu nggak akan ada media. Jadi kalau ada media gitu ya, kemudian dia kehilangan pembacanya atau dia kehilangan penontonnya, kemungkinan media itu tidak akan bertahan. Kemudian yang kedua itu audiens dalam komunikasi massa itu dianggap sebagai hal yang bisa mendatangkan keuntungan. Dalam tanda kutip itu, audiens adalah sesuatu yang dijual oleh media massa. Contohnya, kalau di televisi gitu ya, itu biasanya ketika televisi tersebut mau mengajukan mungkin kerjasama, iklan, sponsor, dan lain-lain yang berkaitan dengan keuntungan, yang dijual itu rating. Kenapa? Karena rating itu yang akan menunjukkan seberapa banyak audiens dalam program tersebut. Kalau di koran juga sama. Kalau di koran itu berarti readership-nya atau tingkat keterbacaannya. Semisal, ada berapa sih orang yang baca media ini? Oh, sekian ribu. Angka itulah yang dijual ke pengiklan-pengiklan atau yang mau kerjasama. Kemudian yang ketiga, itu media massa menjadi lebih kompetitif untuk menarik lebih banyak audiens dengan cara yang berbeda dan tetap menguntungkan. Dalam hal ini, posisi audiens itu semacam jadi rebutan oleh media-media. Kayak mungkin teman-teman bisa lihat kondisi sekarang gitu ya. Kondisi sekarang audiens di Indonesia itu ada berapa sih? Ada berapa orang yang punya TV? Ada berapa orang yang bisa mengakses internet? Semisal kalau itu adalah medianya internet. Nah, ketika kita dianggap sebagai orang-orang yang kemudian harus ditarik perhatiannya, harus ditarik mungkin dengan cara konten yang menarik gitu ya. Jadi kita lebih suka media tertentu kayak gitu. Jadi kita itu sebagai audiens posisinya diperebutkan oleh media. Secara garis besar, audiens itu dibagi menjadi dua. Dua ini berdasarkan sudut pandangnya. Yang pertama itu adalah audiens sebagai kelompok. Di sini audiens dipandang sebagai kumpulan publik. Makanya dia didefinisikan sebagai sekumpulan orang atau kelompok kolektif yang mengkonsumsi media massa. Kemudian yang kedua itu adalah audiens sebagai pasar. Di sini saya typo ya, saya nulisnya kelompok padahal harusnya pasar. Audiens dipandang sebagai pasar itu maksudnya adalah audiens itu sebagai sekumpulan konsumen, bukan sebagai publik. Makanya dia punya sifat yang pragmatis. Kalau audiens sebagai pasar, itu artinya media massa sebagai komunikator akan mempertimbangkan jumlahnya.
Kenapa? Karena kalau sebagai pasar itu kan berarti semakin banyak audiensnya, berarti akan semakin banyak mendatangkan keuntungan atau profit bagi media massa. Yang selanjutnya adalah soal apa yang biasanya dibahas dalam audiens di komunikasi massa. Jadi makanya ini bentuknya adalah pertanyaan. Jadi kayak biasanya audiens itu dibahas apanya sih? Yang pertama itu adalah kenapa dia memilih media tertentu. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana mereka mengkonsumsi media itu. Kemudian yang terakhir itu apa yang akan terjadi ketika mereka mengkonsumsi media tersebut. Nah, 3 hal ini yang biasanya menjadi bahasan dalam audiens di komunikasi massa. Ketiga pertanyaan ini akan dibahas di materi yang kedua. Materi yang kedua adalah kajian audiens dalam komunikasi massa. Jadi karena tadi kan audiens itu mengundang banyak pertanyaan gitu ya, soal gimana mereka mengkonsumsi, gimana efeknya, kayak gitu. Nah, dalam ilmu komunikasi, kajian dalam audiens ini berkaitan dengan teori-teori yang kemudian bisa digunakan untuk menganalisis bagaimana audiens itu efeknya mengkonsumsi dan bagaimana dia memilih media tertentu. Teori yang saya maksud tadi itu adalah hypodermic models, kemudian uses and gratification model, dan yang terakhir adalah reception theory. Saya yakin 100% teman-teman pasti sudah pernah dengar minimal hypodermic sama uses and gratification. Ini adalah teori yang kita pernah pelajari juga di mata kuliah teori komunikasi. Nah, ketiga teori ini itu sebagai contoh dari teori yang memandang audiens secara berbeda. Jadi hypodermic model itu punya cara pandang yang berbeda dengan uses and gratification. Itu juga akan berbeda dengan reception theory atau teori resepsi. Kalau hypodermic needle itu memandang audiens itu sebagai sesuatu yang pasif. Dalam hal ini, media itu sangat powerful. Jadi audiens itu dipandang sebagai sesuatu yang tidak berdaya. Kalau uses and gratification itu beda. Dia bilang kalau audiens itu nggak pasif, audiens itu aktif dan dia akan memilih media sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian kalau yang reception theory ini dia juga bilang, iya, audiens itu aktif. Dia juga berhak menolak, menyetujui atau netral pada sebuah pesan. Nah, dari ketiga ini, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, kita akan membahas bagaimana audiens dalam atau versinya hypodermic needle theory. Teori ini sering disebut juga sebagai teori peluru, sering juga disebut sebagai hypodermic model, sering disebut juga dengan teori jarum suntik. Semuanya sama aja. Nah, dalam teori ini, itu penonton dianggap sebagai audiens yang pasif. Pasif itu maksudnya kita tuh nggak punya pilihan, kita itu nggak punya daya. Untuk apa? Untuk melawan, kemudian untuk tidak setuju, atau untuk punya pendapat yang lain dari apa yang disebutkan oleh media. Jadi kalau media bilang A, kita akan A. Media menyuruh kita A, kita akan melakukan A. Kayak gitu. Di sini media itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat powerful, sangat punya kekuatan untuk mengatur, mengendalikan, mempengaruhi kita mulai dari cara berpikir sampai ke perilakunya. Jadi kita itu kayak robot yang ketika dibilangin A maka akan A, terus kita itu seperti dibius, makanya disebut jarum suntik. Jadi kita akan dibius, kemudian dibuat kecanduan untuk mengkonsumsi media tertentu. Di sini media itu punya efek yang sangat kuat dan langsung pada audiensnya. Versi yang kedua adalah audiens menurut uses and gratification theory. Versi yang ini itu sangat berbeda dengan hypodermic needle yang tadi. Kalau tadi kan kayak penonton itu iya-iya aja. Kalau uses and gratification itu enggak. Penonton itu enggak iya-iya aja. Kita itu seseorang yang dipandang sebagai seseorang yang aktif. Aktif dalam hal apa? Aktif dalam hal menggunakan dan tidak menggunakan, atau bisa disebut dengan kita bebas memilih media. Kan kita tahu uses and gratification theory adalah teori yang berkaitan dengan uses, yaitu penggunaan, gratification adalah kepuasan. Jadi kita hanya akan menggunakan media berdasarkan kepuasan kita.
kepuasan ini berdasarkan apa? Berdasarkan kebutuhan. Nah, kalau kita semisal mengkonsumsi media A, itu ketika kita mengkonsumsi media A terus-terusan, artinya media A itu akan sudah memenuhi kebutuhan kita. Tapi kalau kita sampai ganti ke media yang lain, kita ganti ke media yang B, berarti media A itu tidak memenuhi kebutuhan. Kalau kita mengkonsumsi media ABC, berarti media ABC itulah yang memenuhi kebutuhan kita. Makanya teori ini disebut menekankan pada apa yang dilakukan audiens dalam penggunaan medianya. Kayak apa motifnya, kemudian bagaimana mereka menggunakannya, itu adalah kajian dalam teori ini. Dalam hal ini, audiens itu bebas untuk menolak, menggunakan, bahkan bermain dengan makna media sesuai dengan keinginan kita. Contoh realnya itu ketika nonton TV gitu ya. Kalau kita nonton TV itu kan semisal kita lagi nonton TV, terus ternyata acaranya tuh nggak sesuai dengan selera kita. Aduh, kok bahas politik sih, saya nggak mau nonton sesuatu yang berbau politik. Kita kan punya power untuk mengganti channel. Nah, ketika kita mengganti channel, itu artinya kita bisa memilih. Itu adalah contoh kecil dari user and gratification. Versi yang ketiga adalah audience menurut reception theory atau teori resepsi atau teori penerimaan. Teori ini masih menganggap bahwa audiens itu adalah seseorang yang aktif. Jadi kita tuh punya dua teori loh yang bilang kalau audiens itu aktif. Yang pertama adalah user gratification dan yang kedua adalah resepsi. Bedanya apa? Kalau yang user gratification aktifnya kan dalam hal memilih, bagaimana memilih medianya. Kalau reception theory itu aktif dalam hal memaknai pesannya. Jadi ketika kita menerima pesan nih, kan kita akan memaknai pesan itu. Nah, bagaimana kita memaknai sebuah pesan, itulah yang disebut aktif. Jadi sama-sama aktif tapi dalam hal yang berbeda. Dalam reception theory ini dia bilang kalau latar belakang kultural atau latar belakang budaya itu yang akan menentukan bagaimana kita memaknai sebuah pesan di media massa. Jadi ketika media massa membuat sebuah pesan atau memproduksi sebuah pesan, itu ketika ia sampai ke audiens, semisal sampai ke kita gitu ya, itu makna itu bukan lagi milik si media massanya, tapi tergantung dari audiensnya. Dalam beberapa contoh, audiens itu akan punya makna yang sama medianya. Artinya kita setuju dengan apa yang dikatakan oleh media massa, tapi kita punya pilihan untuk tidak setuju juga. Semisal kita baca atau kita nonton film gitu ya, itu kemudian kita punya pendapat kayaknya nggak kayak gitu deh, itu berarti kan kita nggak setuju ya, berarti kita menolak pesan yang ada di media massa. Nah, bisa juga audiens itu tidak menolak dan tidak menerima, itu disebut sebagai posisi netral. Jadi kalau teman-teman gitu ya, semisal nonton berita, nah dari berita itu semisal beritanya itu pro, nah kalian itu sebenarnya nggak pro dan nggak kontra juga, jadi kalian tidak bersikap, itu disebut sebagai netral. Jadi kalau reception theory, audience itu aktif dalam hal memaknai pesan. Contoh sederhana itu contohnya ketika kita nonton film nih, kita nonton film yang sama. Ketika kita nonton film itu, setelah nonton kita kan biasanya sering diskusi ya, itu bagaimana penerimaan saya dengan kalian itu mungkin akan berbeda. Kenapa? Karena satu orang dengan orang yang lain itu punya latar belakang yang berbeda. Jadi latar belakang kultural ini nggak benar-benar budaya etnis gitu ya, tapi juga berkaitan dengan mungkin umur, pengalaman, kemudian pendidikan, kemudian komunikasi interpersonalnya, kelompoknya, organisasinya, dan segala macamnya. Jadi intinya latar belakang dari audiens itu akan sangat mempengaruhi bagaimana kita memaknai sebuah pesan. 3 versi audiens tadi adalah materi terakhir kita untuk bahan UTS. Jadi silakan teman-teman siapkan materi mulai dari chapter 2 sampai chapter hari ini, chapter ke-8.
karena itu akan menjadi bahan UTS kita. Kalau masih ada yang ditanyakan, ada yang masih dibingungkan, silakan teman-teman tanyakan saya melalui WhatsApp group atau Open Learning. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.